di rumah, di manapun kalian berada, akan nanti memandu ya jalannya Q&A pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nah, karena Kak Asmi di sini alhamdulillah tidak sendiri ya. Di samping saya ada kakak-kakak ini yang alhamdulillah mereka adalah salah satu penerima beasiswa unggulan tahun 2023 ya Kak ya? 23. Oke. Nah, karena sebelum itu kakak mungkin mau sapa-sapa dulu nih dari Sobat Muda. Semoga di rumah alhamdulillah sehat gitu ya, Kak Asmi doakan sehat. Kemudian jangan lupa selalu stay tune terus informasi beasiswa unggulan ini karena insya Allah penting nanti ya untuk teman-teman ikuti, dan siapa tahu nanti kalau ada yang mau daftar itu berguna informasi ini gitu. Nah, oke, kita kembali lagi mau sapa nih kakak-kakak yang sudah hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Assalamualaikum kakak semuanya. Waalaikumsalam. Oke, siap. Nah, mungkin dari Sobat Muda di rumah ada yang belum kenal nih ya. Karena memang kalau belum kenalan katanya belum afdol ya. Belum iya, lengkap. belum lengkap gitu. Nah, kakak mau tanya nih perkenalan dulu nanti satu persatu ya. Mungkin dari kakak dulu, Kak Ramli bisa dijelaskan dari mana prodinya, lulusnya kemarin gitu. Perjalanan lah akademiknya gimana gitu. Gimana ya? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Mbak Asmi sudah berikan kesempatan. Baik, salam untuk teman-teman semuanya yang bergabung di live ini. Perkenalkan, saya Muhammad Amirul Ramli, alumni UMY dulu Mbak Asmi, tahun 2015, dan alhamdulillah lulus 2018. Dan waktu itu awardee beasiswa unggulan dari Muhammadiyah, kadar Muhammadiyah. Kemudian melanjutkan S2 di UIN, alhamdulillah dengan beasiswa unggulan Kemdikbud. Dan tahun 2023 Allah juga kembali mengizinkan saya untuk kuliah kembali ke UMY, melanjutkan beasiswa dengan program doktor. Saya alumni dari sekolah Muhammadiyah, Madrasah Aliyah Muhammadiyah Rakitan, anak Muhammadiyah. Berarti memang dari kecil nih Dari kecil Muhammadiyah banget Muhammadiyah ya. banget Masya Allah, pokoknya. keren MTS-nya banget juga MTS Muhammadiyah Rakitan. Kembali kuliah Muhammadiyah. nih. Ke alamatnya Muhammadiyah lagi. Muhammadiyah. Masya Allah. Terima kasih Kak Ramli. Kita Oke. beralih ke sebelah nih, ada kakak cantik di sini ya. Iya. Yang alhamdulillah juga penerima beasiswa unggulan juga tahun 2023 ya Kak. Oke, untuk kakak bisa langsung perkenalan dari program studi apa, nanti bisa disampaikan ke Sobat Muda yang ada di rumah nih yang lagi nonton. Jadi, terima kasih Kak Asmi atas waktunya. Perkenalkan, halo semuanya, nama aku Rian Rizka Mandani. Saya mahasiswa kedokteran gigi S1 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Sleman. Asal saya dari dekat aja sih Kak, dari Jogja. Jadi Masih Jogja. Masih warga sekitar ya. ya. Nah, saya mau tanya lagi nih ke Kak Ramli. Iya. Kak Ramli selama ini kan lagi menjalani studi ya S3. Iya, benar. Di lain itu ada kesibukan apa lagi nggak Kak Ramli? Baik, sebelum kuliah S3 ini, saya aktif sebagai seorang guru di SMA Al-Azhar 9 Yogyakarta. Kemudian memutuskan bekerja dulu di ranah UMKM juga, pengalaman beberapa 1 tahun. Setelah itu kembali berpikir untuk melanjutkan studi. Nah, ibaratnya kalau saat ini saya itu lagi tugas belajar, di fokus menyelesaikan studi. Studi ya. Ya. Lumayan menyita waktu tidak saat kuliah, apalagi S3 Kak Ramli? Insya Allah diterima dengan tidak menyita waktu. Harus difokuskan ya, karena memang niat di hati adalah untuk bisa menyelesaikan studi dengan maksimal. Sesuai dengan tuntutan beasiswa BU itu kita harus fokus, ya, biar studinya lancar. Dan ada batasan waktu untuk harus Iya, lulus ya. tentu ada kontraknya yang perlu kita tangani dan harus selesai pada waktu. Oke, luar biasa ya Kak Ramli dari S1, S2 dan S3 nya itu perjalanannya luar biasa pasti ya. Oke, ini saya mau tanya ke Kak Ria. Kak Ria kesibukannya sekarang apa nih? Selain lagi studi di S1 kedokteran gigi UMY. Ya
organisasi di fakultas. Oh, di fakultas. Membagi waktunya gimana? Karena kan antara kalau kedokteran gigi kan lumayan sibuk banget ya untuk mata kuliahnya apalagi per blok gitu. Nah kalau ikut BEM itu membagi waktunya gimana? Ini alhamdulillah waktu untuk misalnya rawat rapat itu di luar jam Bukan BEM kuliah ya. Jadi alhamdulillah udah bisa. Alhamdulillah, ini luar biasa ya. Insya Allah Kak Rami dan Kak Ria ini manajemen waktunya tidak diragukan lagi ya. Ya. Insya Allah, Insya Allah. Oke, karena tema hari ini Insya Allah UMY Universitas Muhammadiyah Jakarta mau membahas tentang beasiswa unggulan ya. Yeah. Dan kebetulan Kak Ramli dan Kak Ria ini salah satu penerima beasiswa unggulan tahun 2023. Nah ini Kak Asmi mungkin mau sedikit ngulik-ngulik ya, sedikit tanya-tanya ya terkait beasiswa unggulan gitu. Biar nanti adik-adik atau adik-adik tingkat yang masih berjuang beasiswa, karena sekarang masih penerimaan mahasiswa baru UMY, Kak Ramli dan Kak Ria. Iya, dan nanti insya Allah kita tutup sekitar awal September. Nah, kesempatan ini sangat luar biasa dan menarik untuk dapat diikuti adik-adik yang belum dapat perguruan tinggi tentunya ya. Apalagi nanti kalau mau daftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Iya, benar. Gitu. Nah, Kak Asmi kan belum terlalu tahu nih terkait beasiswa unggulan gitu. Mungkin Kak Ramli bisa jelasin apa sih Kak beasiswa unggulan itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Asmi ya atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim panitia beasiswa unggulan terutama Kemdikbudristek yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini. Pertama jelas ya Mbak Asmi bahwa ini salah satu jalan atau pintu yang diberikan oleh Kemdikbudristek untuk kita para generasi muda yang insya Allah unggul ya. Kebetulan sesuai dengan ini kita ya, unggul kampus kita kalau ini unggul tambah dan Islami. Jadi beasiswa BU ini adalah beasiswa yang menjaring putra-putri terbaik dari negara kita ini di Indonesia tentunya untuk bisa mendapatkan studi lanjut baik dari jenjang S1, S2, dan S3 dan itu insya Allah full studi. Nah, dan intinya untuk meningkatkan SDM kita ke depan insya Allah untuk negara Indonesia ini. Begitu. Ya, luar biasa ya, berarti S1, S2, dan S3. Kalau D4 boleh nggak Kak Ramli? Kalau ini memang khusus kita yang disampaikan oleh aturan beasiswa BU ya, itu hanya S1, S2, dan S3. Ya, strata 1 ya. Itu ya teman-teman yang pengen lanjut studi sangat nanti bisa diikuti juga karena ini nggak cuma S1, tapi ternyata bisa S2 dan S3 ya teman-teman yang pengen lanjut studi nanti pengen karir di jadi dosen dan lain sebagainya itu bisa mengikuti jejaknya Kak Ramli ya. Bahkan dia sudah S3 mau S3, OTW lulus S3 ya Kak ya? Bismillah. Oke gitu. Nah Kak, saya mau tanya lagi nih, nah mungkin nanti bisa dijawab Kak Ria. Ini terkait yang sekarang lagi dibuka. Mungkin kan jenis-jenis beasiswa unggulan kan banyak banget ya. Iya, benar. Nah, tapi yang sekarang dibuka pada kesempatan hari ini kan ada beasiswa masyarakat berprestasi. Nah, boleh dijelasin dong Kak Ria untuk beasiswa masyarakat berprestasi itu apa? Jadi untuk beasiswa masyarakat berprestasi itu merupakan suatu beasiswa, salah satu beasiswa dari beasiswa akademik yang diberikan kepada masyarakat yang baru memiliki kemampuan intelektual, emosional, dan juga spiritual yang tujuannya nanti melanjutkan jenjang pendidikan ke sarjana, magister, dan juga Nah, gitu ya. Jadi terbuka untuk masyarakat berprestasi ya. Berprestasi. Semuanya ya. Untuk semuanya. Untuk semuanya. Jadi jangan ragu untuk calon sobat muda ya. Ini karena kita dari UMY kita selalu manggilnya sobat muda. Ya. Iya. Biar muda terus sih. Iya, karena kita punya tagline-nya kan selain unggul Islami, muda mendunia. Gitu. Udah biasa ya Kak. Sudah biasa sekali ya. Ini memang muda-muda ini insya Allah nanti mendunia juga. Amin gitu. Oke, tadi kan sudah disampaikan jenisnya ada beasiswa unggulan itu salah satunya ada beasiswa masyarakat berprestasi. Iya. Kak Ramli selain dari masyarakat berprestasi ada lagi nggak jenis beasiswa dari beasiswa unggulan? Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk beasiswa unggulan Kemdikbudristek itu teman-teman itu memang
memang ada pertama yang kemarin sebelum ini yang buka adalah beasiswa khusus pegawai Kemdikbudristek ya. Kemudian yang saat ini lagi buka terhitung hari ini ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 14 insya Allah buka tutupnya, itu khusus masyarakat berprestasi. Setelah itu ada beasiswa yang diberikan untuk teman-teman unggulan disabilitas yang berprestasi. Kemudian memang ada program yang diberikan kalau tertentu oleh pemerintah atau ada dari presiden untuk diberikan biaya pendidikan. Misalnya kemarin kasus kapal kemudian yang meninggal itu ya, mungkin ada anaknya yang kuliah sekolah, itu insya Allah ditanggung oleh program beasiswa ini. Dia bisa jadi terkena bencana gitu Bencana yang memang ada arahan dari pemerintah untuk diberikan beasiswa. Jadi sebenarnya jenis beasiswanya banyak, tapi skema yang dibuka sekarang dari tanggal 1 sampai tanggal 14 ya. Tanggal 14 insya Allah. Itu yaitu beasiswa unggulan jenisnya masyarakat berprestasi gitu. Nah, next yang jenis-jenis lainnya tadi skemanya nanti insya Allah akan dibuka ya Kak ya. Iya benar. Gitu. Jadi selalu stay tune terus di websitenya apa Kak kalau di beasiswa unggulan? Kita ada beasiswa unggulan Kemdikbud, namanya beasiswa unggulan Kemdikbud, atau bisa ikuti aja Kemdikbud, nanti akan selalu ada update. Berarti sobat muda yang dari rumah harus stay tune terus ya Kak ya? Iya benar. Stay tune terus, cek terus nih, mantengin terus ibaratnya biar tidak ketinggalan jadwal beasiswa dari Iya benar. Gitu. Selalu catat dan pantau pokoknya. Ya. Oke, karena sebenarnya kami nih Kak dari Universitas Muhammadiyah di Jakarta mengadakan Q&A ini atau sesi tanya jawab untuk kakak semuanya yang sudah menerima beasiswa unggulan. Itu sudah banyak pertanyaan sebenarnya. Oh iya. Iya, jadi Kak Asmi di sini nyatet nih beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon mahasiswa baru khususnya Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Nah, beasiswa unggulan ini apakah hanya dikhususkan untuk mahasiswa baru atau boleh untuk mahasiswa ongoing gitu? Mungkin kalau yang mahasiswa baru saya tanya nih sama Kak Ria. Untuk beasiswa ini mahasiswa baru tentunya bisa banget untuk daftar, dan untuk mahasiswa ongoing itu maksimal semester 3. Jadi nanti dengan syarat melampirkan transkrip nilai semester terakhir, semester 1 atau semester 2 seperti itu. Kalau yang S2, S3 gimana Kak Ramli? Sama, Oke. ongoing bisa? Sama masih bisa, sangat bisa ya. Jadi ini sungguh besar kesempatan buat teman-teman sahabat muda Mendunia yang saat ini masih semester 2 ya. Benar ya Mbak ya, semester 2 saat ini ya. Nah, itu bisa mendaftar lewat jalur ongoing. Asalkan pertama nilai IPK-nya memang kita tentukan dari Kemdikbud itu 3,25 kalau untuk yang S1. Tapi kalau untuk yang magister atau yang program doktor itu agak naik dikit 3,40. 3,4. Beda ya ternyata ya. Ya. Oke. Nah, alhamdulillah ini Kak Ramli dan Kak Ria program studi UMY khususnya di S1 dan D4 itu kemarin masuk semua untuk program studinya. Memang kecuali IUP atau International Undergraduate Program sama program profesi sama D3 elektromedis itu memang tidak termasuk nanti dalam pilihan program studi. Nah, untuk yang pasca sarjana karena ada program magister sama doktoral tuh alhamdulillah kita ada 15 program studi ya Kak. Iya benar. Kak Ramli, karena Kak Ramli kan memang pertama sudah pernah lagi menjalani nih, Iya, lagi menjalani kuliah dan ada doktoralnya sekarang udah 4 ya Kak ya? Ada apa? Sudah ada 4. Kak Ramli tahu nggak kira-kira program studinya UMY yang doktoral ada 4 itu apa aja? Yang saya ingat ya, pertama politik Islam kalau nggak salah Iya, ya. betul. Kemudian kedua saya sendiri program psikologi pendidikan Islam. Kemudian kalau nggak salah ya dokter terjemahan ya. Iya, betul. Sama yang satu agak lupa dikit ini. ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Jadi dari S1 sampai S3 ada itu ya. Iya benar. Nah, untuk yang program magister kita juga ada banyak ya, juga ada 11 program studi, bahkan yang terbaru informasi penting nih untuk sobat muda yang baru buka juga Magister Media dan Komunikasi. Nah, ini untuk lanjut studi dari lulusan
S1 ilmu komunikasi ya. Jadi nanti bisa lanjut studi di S2 di media dan komunikasinya UMY. Baru aja Kak Raffi dan Kak Ria dibuka. Nah, Baru ini tahun informasi. ini? Betul, dan Iya. alhamdulillah baru tahun ini dibuka, sudah masuk di list perguruan tingginya besok bulan. Oh, Luar iya, biasa ya. Masya Allah, ya. Baru dibuka tapi udah Ada kesempatan. Padahal Kak Rami untuk syarat perguruan tinggi dan program studi itu minimal akreditasinya apa biar bisa masuk nih di besok bulan. Oke, baik. Pertama itulah saya sangat bersyukurlah dengan seluruh sivitas akademika UMY dengan segala upaya sehingga kampus kita ini termasuk mitra prioritas karena akreditasinya bukan B lagi tapi unggul. Rata-rata prodi kita akreditasinya unggul ya. Unggul, betul, Ya, alhamdulillah. karena memang tagline-nya unggul ya. Unggul Mudah Islami. unggul dan Islami dan alhamdulillah sesuai dengan doa juga. Doanya. Rata-rata prodi kita unggul. Jadi sebenarnya kalau syaratnya yang akreditasi adalah baik sekali. Jadi kalau ada akreditasi prodi yang bawah itu mungkin mohon maaf belum bisa diterima Belum bisa, nah, ya. gitu ya. Tapi untuk syaratnya alhamdulillah kita di UMY semuanya qualified. Jadi untuk bisa diterima rata-rata. Rata-rata memang sudah terakreditasi unggul alhamdulillah. Iya, benar. Memang luar biasa ini semua sivitas akademika Iya, UMY ya. iya. Untuk mempertahankan Keren akreditasi pokoknya. bahkan yang awalnya masih misalnya B gitu Sudah A. bisa langsung unggul begitu, luar biasa sekali. Nah Kak, ini kemarin beberapa pertanyaan dari kemarin yang mau daftar besok UMY itu ada pertanyaan juga ini Kak Rami. Boleh tidak bagi guru, Iya. kemudian dosen dan pelaku budaya untuk daftar di beasiswa unggulan? Oke, baik. Ini insya Allah ini memang pertanyaan yang banyak disampaikan, apalagi yang jalur S3 ya, Mbak Asmi, atau yang teman-teman pasca sarjana yang S2. Ini memang ada pintu sendiri sebenarnya. Jadi kalau khusus untuk teman-teman yang guru, kemudian pelaku budaya dan dosen, BU ternyata bukan pintunya. Iya. Ada Karena jalan lain. ada jalur tersendiri. Alhamdulillah, tapi jangan khawatir. Di Kemdikbud itu ada jalur namanya beasiswa BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Jadi teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai guru atau dosen atau pelaku budaya, yang pertama yang terdaftar di Dikti. Nah itu yang pertama di Diktinya. Tapi selagi tidak ada data di situ bisa. Tapi kalau sudah terdata di sana sebagai seorang guru atau PNS segala macam tidak bisa. Nah, gitu. Sudah ada Ada sendiri ya. tersendiri, benar. Iya, gitu. Ini untuk ada catatan nih, sudah ada info dari Kak Ramli bahwasanya untuk calon-calon guru atau mungkin yang udah jadi guru sekarang, Iya. kemudian untuk dosen-dosen dan pelaku budaya khususnya yang dari pasca sarjana Pasca biasanya sarjana, benar. itu nanti ada jalan sendiri di BPI dan alhamdulillah kemarin BPI sudah tutup ya Kak ya. Sudah tutup, bentar lagi pengumuman. Pengumuman Nah, ya. oke. Nah doakan yang kemarin udah daftar semoga lolos khususnya di Lolos. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Muhammadiyah Yogyakarta. Gitu. Nah banyak juga ini kakak-kakak semuanya ada yang tanya Kak untuk persyaratannya mendaftar di beasiswa unggulan tuh apa aja gitu. Biasanya nih pendaftarannya kan banyak ya Kak, Banyak ada yang banget, dari iya, D4, S1, S2 dan S3 gitu. Nah ini saya mau tanya dulu nih ke Kak Ria. Kak Ria untuk persyaratan S1 untuk daftar beasiswa unggulan apa nih Kak? Untuk yang maba itu yang pertama memiliki sertifikat akademik, sertifikat prestasi akademik maupun akademik. Setelah itu yang kedua ada mengikuti ujian KPK sertifikat. Nanti sertifikatnya itu dilampirkan atau diupload di webnya Kemdikbud, beasiswa unggulan Kemdikbud. Setelah itu yang ketiga itu ada melampirkan akte terakhir dan juga ijazah terakhir. Terus selanjutnya ada surat LOA yang diterbitkan oleh kampus, dan yang terakhir ada surat pernyataan dan juga ada membuat desain. Itu dengan surat rekomendasi Kak. Nah, untuk rekomendasi ini kan biasanya sering ditanyakan ke pihak universitas ya, Iya, apalagi benar. UMY masuk juga di beasiswa unggulan. Nah, Iya. untuk rekomendasi akademisi ini minimal harus tingkat apa nih Kak, dari Prodika atau dari Pak Dekan Kak, atau sampai ke rektor gitu. Ya itu ada minimalnya nggak nih gitu. Setahu saya itu tidak ada Kak. Tidak ada Soalnya
kemana, dan waktu itu juga belum masuk KBM juga kan. Terus ya kebetulan saya menghubungi pihak SMA dan alhamdulillah dari pihak SMA juga bersedia untuk memberikan surat rekomendasi. Jadi sebenarnya untuk yang S1 ini boleh dari SMA asal, kemudian sama dari universitas tujuan besok bulan ya? Iya benar-benar. Oke. Mungkin nanti bisa surat rekomendasinya minta dari DPA atau dekan dan juga Itu untuk yang mahasiswa baru ya? iya. Berarti untuk ongoing beda atau sama persyaratannya? Kemungkinan nanti bisa minta dari sivitas akademik atau kampus tujuan dekat. Berarti untuk yang ongoing itu mungkin agak sedikit berbeda ya? Agak sedikit berbeda. Berarti itu informasi untuk sobat muda yang ada di rumah, bahwasanya kalau teman-teman mau daftar melalui beasiswa unggulan, persyaratannya kurang lebih tadi yang disampaikan oleh Kak Ria ya. Harga sudah jelas lengkap. Lebih lengkapnya lagi nanti bisa cek di websitenya beasiswa unggulan di beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id gitu. Nah, karena nggak cuma S1, beasiswa unggulan ada S2 dan S3 ya kan. Ini kayaknya Kak Ramli harus jawab nih ya untuk yang mahasiswa baru dan ongoing Kak. Iya benar, baik. Alhamdulillah yang disampaikan Mbak Ria sudah sangat lengkap ya teman-teman untuk syaratnya. Pertama, kalau kalian tadi saya ulas kembali sedikit karena kesempatan besar untuk para teman-teman yang baru saja diterima di UAD saat ini itu berusaha memacu adrenalinnya mendapatkan beasiswa ini. Jadi nanti bisa meminta rekomendasi dari sekolahnya ya atau dari kepala sekolah, intinya mengenal teman-teman. Bedanya dengan ongoing, kita yang ongoing diminta surat keterangan aktif ya. Aktif kalau yang tadi yang baru maba itu surat LOA. Surat apa sih LOA? Surat kita dinyatakan diterima di kampus yang kita tuju. Nah, baik. Kemudian untuk yang khusus S2 atau S3 dan S3 itu tambahannya memang ada kriteria karena yang nama S2 ini ada usia menentukan ya usianya. Pertama kita lihat secara usia itu kalau ini ya secara aturan kalau nggak salah yang S2 itu belum memasuki umur 32 ya 32 tahun. Jadi teman-teman yang mau lanjut S2 yang masih berumur di bawah 32 tahun go daftar tahun ini. Kemudian yang kalau untuk beasiswa yang doktor, program doktornya itu umur 46 ya 46 teman-teman. Pokoknya sebelum umur 46 ke bawah tahun ini boleh daftar. Kemudian syarat yang lain terutama memang tahun ini memang lebih mudah diberikan, bukan mudah, tantangan baru ya. Yang dulu teman-teman kita harus ada tes TOEFL yang ITP untuk di dalam negeri dan luar negeri. Terus sekarang ada tes baru namanya tes UKBI, Uji Kompetensi Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman itu bisa langsung diakses lewat web resminya Kemdikbud ya. Tes UKBI-nya minimal kalau nggak salah kita tahap 1 itu 570 ya, jadi teman-teman itu bisa dites lewat sana. Tapi bukan berarti yang kalau ada TOEFL nggak dilampirkan. Jika ada lampirkan itu jadi poin plus pentingnya ya. Nah kemudian kalau untuk yang magister itu membuat proposal studi, kemudian yang doktor, yang S2 magister sama dokter ini nggak jauh beda, cuma ditambah dengan proposal disertasi. Nah proposal disertasi. Kemudian untuk rekomendasi, terutama ketika kita sudah ini ya, sudah magister, sudah doktor, tentu kita ada dosen yang bisa memvalidasi diri kita ini mampu untuk melanjutkan studi. Jadi alangkah baiknya memang teman-teman yang memberikan rekomendasi adalah dalam segi akademisi dan mengenal kita secara kualitas akademisi. Dan dosen pembimbing akademik atau dekan atau kalau bisa rektor sekalian ya alhamdulillah ya, maksudnya bisa mencapai titik itu bisa direkomendasikan oleh rektor. Nah, gitu. Mungkin kalau untuk persyaratan ya kalau untuk ongoing ongoing ini ternyata memang
ada persyaratan khusus ya, karena memang sudah berjalan minimal yang saat ini semester 3. Kalau mau daftar beasiswa unggulan ini minimal IPK-nya itu kalau yang S1 itu 3,25 ya tadi ya, seperti kita sampaikan. Kalau yang doktor itu 3,40 skala 4 ya. Nah, oke, mungkin itu saja, karena kalau untuk tadi udah kita bahas bahwa kampus yang bisa diterima adalah kampus yang aplikasinya prodinya B baik sekali ya, tapi kalau kami insya Allah unggul. Nah, unggul ya, itu. Kemudian yang paling penting adalah membuat esai. Teman-teman perlu membuat esai minimal itu sekitar 1.500 sampai 2.000 kata ya. Dan itu ada tema tersendiri yang kita ditentukan oleh pihak BU. Kalau untuk tahun ini ya, seperti hasil studi, misalkan studi dan karya hebat untuk Indonesia. Jadi istilahnya Ada temanya. ada temanya. Jadi kalau saya tahun 2020 ini saya generasi unggulan Indonesia. Nah kalau sekarang udah ganti karya hebatku untuk Indonesia. Jadi itu saja. Oke. Nah, Kak Rami, ini kan beberapa banyak yang tanya gimana sih Kak cara berpisah. Oke. Ya. Ini kan Kak Asmi alhamdulillah ini sobat muda tadi dapat spill nih di belakang ya. Kak Rami ini ternyata juga sering mementori ya. Iya, Mentor untuk calon-calon penerima beasiswa unggulan. Iya. Alhamdulillah di ini ya Kak, di daerah DIY atau DIY. Ada di luar Jateng DIY, juga ada? ada di luar DIY. Terutama teman saya ya Pak ya, di Sumatera Barat, teman-teman saya. Udah lintas wilayah ya sobat muda. Bisa semuanya. pokoknya. Nah, ini mungkin karena sudah sering mementori adik-adik calon penerima Iya, beasiswa unggulan. Karena yang sering jadi pertanyaan itu esai. Esai. Iya. Esainya tuh mungkin bisa dijelasin Kak cara buatnya tuh isinya apa aja. Oke, iya baik. Esai ini adalah sebenarnya penguat. Tadi sebenarnya ada persyaratan kita adalah sertifikat pendukung kompetensi diri ya, nasional dan internasional disyaratkan. Jadi dari hal itu bisa kita narasikan lewat esai. Nah teman-teman semuanya, dalam trik esai ini pertama kita jangan terlalu berpanjang-panjang ya. Terutama dalam poin esai adalah performa diri, kita mengenal diri kita. Jangan sampai mengenalkan tetangga atau adik kita dijelaskan, kakak kita nggak perlu. Fokus kita saja ya, kita anak berapa dan segala macam. Kemudian menjelaskan sebenarnya dari sisi apa sih sebenarnya kita ini kompeten. Yang bisa dikatakan bahwa kita ini kayak kamu tuh pantas loh mendapatkan beasiswa unggulan. Nah dari sisi apanya? Nah, kemudian jika sudah tahu, kita menemukan ya, sudah menemukan highlight-nya kita adalah unggul nih dalam bidang tertentu, tentu kita punya pandangan. Nah, kenapa kita mengambil prodi atau jurusan yang kita ambil ini? Jangan sampai ngikut-ikutan. Nah, jadi kita perlu menjelaskan kenapa kita mengambil jurusan yang kita saat ini kuliah dan kenapa harus UNY. Nah, kalau kami jelas lah ya. UMI jelas unggul dong, dan banyak para alumninya yang luar biasa di gedung BES dan segala macam ya. Tentu itu menjadi pertimbangan penting yang kita curahkan sehingga kita layak diberikan beasiswa keunggul di kampus tersebut pada prodi tersebut. Setelah itu kita perlu menjelaskan konsep di mana bahwa tujuan kita tadi mengambil jurusan ini dan kita selaraskan dengan masa-masa kita studi. Begitu ya Mbak. Biasanya kita mungkin aktif di kemasyarakatan, istilahnya ilmu yang kita dapatkan selama masa studi kita implementasikan dalam kehidupan kemasyarakatan. Nah kira-kira kita misalnya sebagai duta literasi bahasa, terus apa bentuk poinnya? Kita membuat generasi muda untuk giat baca atau apa segala macam. Dan intinya apa feedback ya dari ilmu yang kita pelajari. Nah sehingga ada bentuk ini relasi dalam kehidupan nyatanya. Setelah itu baru kemudian setelah kita diberikan beasiswa, kita selama studi mau ngapain atau mau tidur mau leha-leha. Nah itu jangan sampai setelah saya dapatkan beasiswa saya mau beli apa gitu, iPhone segala macam. Jangan ya teman-teman ya.
Jadi kita jelaskan bahwa kita akan melakukan pendampingan. Misalnya kalau dalam dunia pendidikan kita membantu dosen dalam menulis, ya, sehingga mengupgrade diri kita dalam ilmu menulis. Kalau dokter misalnya dokter gigi mungkin terjun ke masyarakatan, membantu masyarakat mengedukasi tentang gimana gigi yang sehat, bagaimana cara kita menggosok gigi. Nah itu kan suatu ilmu yang kita terapkan, setelah kita belajar kita terapkan ke masyarakat. Nah itu kita jelaskan bahwa setelah saya diberikan, saya akan melanjutkan ini selama masa studi saya. Nah, kemudian di akhir baru kita sampaikan, jika kita sudah selesai menyelesaikan pendidikan, apalagi sudah diterima sebagai abortus dan menjelaskan jauh dengan selesai, maka apa kontribusi kita? Nah, misalnya kalau memang, iya, jadi kita harus, kalau memang dari awal saya nggak mau jadi dosen, ending cerita kita harus jadi dosen, iya. Dan setelah dibayar oleh negara terus pergi dan tidak sesuai dengan apa yang benar kita tuliskan, gitu kan. Karena kalau saya pribadi sangat percaya, karena apa yang menjadi impian saya selalu saya tulis dan alhamdulillah tercapai. Ya, alhamdulillah. Ya mungkin itu teman-teman yang perlu disampaikan dan isinya harus ada dalam esai tersebut. Jadi jangan sampai malah kemana-mana bahasanya. Dan satu lagi, saya jamin dan saya rasa seluruh yang mencari beasiswa atau peneliti yang menerima seseorang untuk mendapatkan beasiswa, dia tidak mencari orang yang pintar saja, karena orang pintar banyak ya. Tapi mencari orang yang pintar, cerdas secara intelektual, namun tetap memiliki kontribusi besar untuk khalayak banyak, ya. Bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi intinya kita jangan fokus menjelaskan bahwa saya beasiswa di sini prestasi bukan dalam arti olimpiade juara 1 ini segala macam banyak Pak. Bukan hanya sekedar itu, tapi lebih daripada hanya capaian, tetapi proses, ya, proses menjadi SDM yang berkualitas. Maka kita biasanya di BU ini adalah insan cerdas kompetitif. Itu tagline-nya. Iya, tagline-nya. Insan cerdas dan kompetitif. Jadi selain cerdas, kita cerdas ini ada cerdas secara kognitif, sosial, kemudian religiusitas. Itu kompleks kalau cerdas ya, tapi kalau pintar satu pasti intelektual saja, kognitif ya. Nah, tapi dalam ini kompleks. Jadi kalau bisa teman-teman kita harus memiliki daya saing yang cukup, kemudian menjelaskan secara nyata bahwa meyakinkan kamu memang pantas dan unggul mendapatkan beasiswa ini. Begitu. Nah itu poin pentingnya. Poin pentingnya. Beberapa ada yang tanya juga nih Kak. Betul. Sebenarnya esai ini adalah kayak poin penentu nggak dalam diterima nanti besok unggul? Tentu. Karena di situ ya di esai itu kita akan melihat ini orang punya planning nggak ya. Nah, jadi dari esai itu akan terlihat bahwa si A yang mendaftar beasiswa itu punya planning. Dia daftar beasiswa kenapa dan bagaimana, kemudian apa yang akan dilakukan kalau kami pihak beasiswa memberikan dia beasiswa, feedbacknya untuk individu atau untuk orang banyak, gitu ya. Nggak mungkin orang memberikan beasiswa itu hanya untuk kepentingan pribadi. Betul. Ya, tentu mencari orang-orang yang memiliki tidak hanya individu tapi sosial, layak banyak ya. Tentu Mbak Ria diberikan beasiswa dokter, kita tuh pas punya spirit yang luar biasa dulu. Ini mungkin membuat edukasi masyarakat yang masih terlalu awam dengan gigi. Dan ternyata apalagi gigi yang kompleks kalau menurut saya gitu. Nah intinya begitu. Jadi kita harus benar-benar menulis dengan begitu fokus dan jelas ya apa tujuan kita, kemudian kenapa kita harus mendapatkan beasiswa ini, agar apa, agar SDM kita berkembang. Intinya kalau menurut saya jika pendidikan lebih baik, insya Allah SDM Indonesia akan lebih baik. Karena tujuannya untuk itu ya. Iya benar. Dari besok unggulan memberikan beasiswa. Ya. Memang untuk putra putri terbaik Bangsa. Gitu. Nah kalau dari Kak Ria nih kemarin saat mengisi isai gitu Kak, saat membuat isai itu yang kurang lebih sama seperti Kak Ramli ya. Iya sama. Itu kemarin ada temenan sendiri nggak dalam mengisi isai? Itu cerita aja nih. Oh cerita, oke. Saya itu lulusnya Hamin 2. Masya Allah. Lebih Iya karena jadul banget ya. Iya. Karena ada kesibukan lainnya juga.
langsung jadi gitu aja, ngalir dari pikiran, dari hati saya, kayak malah curhat gitu. Ya terus itu pun nggak minta revisi dari orang lain, jadi saya kan maunya nggak mau pas hari penutupan yang ngumpulinnya, jadi saya mau Hamin 1 tuh udah submit. Jadi ya udah ini apa adanya, jadi saya jujur waktu itu kayak yakin nggak ya ini diterima. Terus soalnya itu kan juga belum minta pendapat dari orang lain gimana tentang desainnya kan, Tanpa di review ya berarti. iya, jadi ya menurut saya ini aja gitu. Terus alhamdulillah lanjut untuk tahap selanjutnya. Alhamdulillah, jadi curahan hati. Iya. Karena biasanya kalau berbicara dengan hati, yang baca terima dengan hati, Iya, gitu ya. Orang dari hati. Ya. Dari hati. Gitu. Insya Allah. Ini Kak Ramli, kemarin ada beberapa yang tanya nih, Kak kalau misalnya dari pendaftar mau upload, kemudian belum di submit nih, gitu, boleh nggak bisa nggak atau direvisi gitu? Oke, baik. Kalau memang kita mendaftar, ya bagi teman-teman ya saat ini yang ingin mendaftar sudah bisa membuat akun ya. Nah, tapi sejujurnya saya sudah sampaikan bahwa beasiswa BU ini adalah memang sepertinya ya, kalau kita baca-baca karena berpikirnya ini orang-orang penitia BU itu mencari orang-orang yang benar-benar sudah menyiapkan diri. Karena bukanya cuma 2 minggu saja. Istilahnya kalau belum ada persiapan lumayan kelegapan ya. Jadi bukanya cuma 2 minggu, kemudian memang harus dengan maksimal menyiapkannya. Kemudian kalau saran saya bagi pendaftar tahun ini silakan dipilah-pilah filenya. Syaratnya apa saja dibuatkan dalam satu file. Contoh yang sertifikat saja. Kalau persyaratan misalnya identitas, KTP, KK, foto di satu file. Sehingga ketika kita mengupload, kan memang ada durasi ya Mbak, ya saya ada durasi biasanya kalau habis waktunya dia kembali ke awal. Biasanya seperti itu. Jadi silakan disiapkan filenya. Jadi ketika kita mengupload itu langsung nggak nyari-nyari kemana-mana. Jadi langsung. Nah, selagi sebelum masa submit itu masih bisa berubah. Nah, kalau belum submit ya, misalnya tanggal 14 wajib submit kan, tanggal 14, kalau tanggal 15 bisa berubah, udah nggak bisa. Karena sudah penutupan. Nah, penutupan udah nggak bisa. Tapi kalau untuk mencicil untuk submit satu-satu ke data bisa. Nah, tapi kalau udah submit sebagai pendaftar ya, sebagai pendaftar beasiswa unggulan itu sudah nggak bisa. Jadi memang untuk pemberkasan ini, pendaftaran untuk upload berkasnya sangat penting sekali. Sangat penting. Karena ini jadi penentu nanti lolos tahap selanjutnya. Iya, harus hati-hati. Dan poin ini sebenarnya perlu ketelitian ya. Mungkin banyak yang nanya sama saya, ikannya salah kemarin, terus nggak bisa. Nah, itu yang perlu saya tekankan untuk para pendaftar awal beasiswa ini, telitilah untuk submit kemudian menulis NIK, karena kalau sudah terdaftar sekali dia nanti sudah sampaikan bahwa NIK-nya sudah terdaftar, nah emailnya sudah terdaftar dan nggak bisa buat ini lagi. Mungkin bisa ya, tapi nggak panjang mungkin, atau mungkin saya yang belum tahu, tapi intinya seperti itu. Kemudian kalau dalam hal submit ini jangan mepet ya, karena nanti ada trouble. Bayangkan seluruh Indonesia ya, jadi bukan 10 orang. Tapi jangan galau teman-teman, walaupun 1000 orang yang daftar, kalau rezekinya kita mau jungkir balik pun tetap kembali ke kita. Rezeki gak bakal kemana ya? Tidak kemana, kita perlunya usaha ya. Dan berdoa. Ini Mbak Sarah, Mbak Ria ini cuma 2 hari bisa. Apalagi teman-teman masih 14 hari lagi, 13 hari, jadi bisa lebih maksimal. Untuk mempersiapkan diri ya, dan persyaratannya. Benar. Apalagi sudah ada wasilah untuk menjelaskan persyaratan. Iya. Nah, dulu Mbak Ria mungkin otodidak ya, karena memang semangatnya ini, jadi kita maksimalkan. Nah, jadi intinya ini peluang besar untuk teman-teman muda dunia untuk mendaftar segera di beasiswa unggulan. di beasiswa unggulan Yang ya. insya Allah dibuka dari tanggal 1 sampai berapa Kak Raffi? 14 Juli ini. Juli 2024 ya, jangan sampai ketinggalan ya Sobat Muda, karena ini lumayan singkat jadwalnya. Jangan sampai nanti tiba-tiba pengen daftar beasiswa unggulan tapi udah tanggal 15 ya. Iya benar. Udah nggak bisa ya, jadi memang waktunya ini terbatas sekali, segera daftar ya. Nah, karena memang pengen daftar itu kan kalau untuk mahasiswa baru harus ada LA atau bukti diterima di universitas tujuan. Nah, berarti
syaratnya yang penting daftar dulu di UMY Iya. dan dapat LOA, terus daftar di beasiswa Unggulan. unggulan. Kecilnya Insya gitu Allah. ya. Iya itu. Yang penting Iya. daftar dulu. Daftar dulu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Nanti semuanya insya Allah kakak-kakak sini akan tunggu kalian untuk daftar di Universitas Iya. Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga diterima untuk nanti jadi syarat daftar di beasiswa unggulan. Iya. Oke, ini ada beberapa yang sering ditanyakan juga, Kak. Iya. Adalah poin penting juga. Iya. Nah, dari sobat muda yang di rumah ini sering tanya, beasiswa unggulan itu dapat biaya atau komponen apa aja sih yang di cover dari beasiswa unggulan gitu? Karena kan ini terkait biaya studi ya. Gitu. Benar-benar. Kalau dari Kak Ramli dulu dapatnya apa aja nih? Oke. Alhamdulillah sejak dari award 2020 waktu magister ya, alhamdulillah kita magister full studi, full ya dibayarkan atas nama biaya pendidikan itu full dibayarkan oleh beasiswa BU. Kemudian poin-poinnya komponen apa saja? Pertama pasti untuk SPP, kemudian intinya nama beasiswa pendidikan atas nama dana pendidikan itu di cover oleh beasiswa unggulan. Kemudian kita juga dapat uang saku nih, uang jajannya udah kuliah gratis, kemudian dapat uang saku, apalagi di Jogja, ya uang sakunya di atas UMR lah, di atas UMR Jogja, Lumayan alhamdulillah ya. Itu per bulan atau gimana, Kak? Per bulan, Per bulan. per bulan nanti diakumulasikan pencairannya per 2 semester atau 1 tahun. Ya. Rapel gitu ya. Jadi lumayan banyak tuh satu kali cair sampai 30-60 kayak dapet juta. tabungan gitu ya. Tabungan ya. Kayak dapet tabungan. Nah itu jadi kalau untuk komponen lagi kita juga dapat biaya buku. Nah, kita namanya kuliah ya teman-teman. Jadi tetap di usaha beli buku, jangan sampai nggak beli buku ya. Jadi tetap difasilitasi, udah kasih uang kuliah gratis, kemudian udah dikasih uang jajan, uang sehari-hari lah ya. Intinya di atas UMR Jogja. Saya tekankan. Kalau biaya bukunya belum di spill nggak berapa nih, Kak? Kayaknya dalam biaya buku per tahun itu sekitar 2 juta 2 juta, atau ya. ini ya, kalau saya ya 2 juta udah banyak Untuk bukunya yang kan. pasca sarjana Iya. ya. Gitu. Berarti kalau untuk yang S1 nih, Kak, apalagi kan kedokteran gigi, biaya bukunya kan nggak murah ya. Nggak kaleng-kaleng. Nggak Ya. kaleng-kaleng karena kedokteran gigi gitu. Sama biayanya segitu atau beda atau disesuaikan dengan program studi? Untuk sarjana S1 itu tuh biayanya itu 900.000 per semester. Jadi mungkin pencairannya kan per tahun ya, Pak. Iya. Jadi mungkin sekali cair itu 1.800.000 untuk uang buku aja. Karena memang S1 beda dengan pasca sarjana ya. Memang ininya juga bukunya berbeda ya, Kak. Iya Ya. benar. Karena memang dari jenjang itu mungkin beda-beda Iya. untuk pencairan beasiswa, Pencairan, untuk iya. peruntukan buku, biaya hidup dan biaya studi gitu. Tapi dulu ya Kak Ria pas dapat beasiswa unggulan itu gimana sih pertama perasaannya dulu pas dapat gitu? Perasaannya? Sebenarnya bersyukur banget kan, Kak. Terus ya bangga juga karena tadi kan awalnya juga nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka soalnya bikin desainnya pun pengen buat, terus bener-bener seneng banget seneng, terus ya masih nggak nyangka pokoknya. Masih berasa sampai sekarang ya. Iya. Kayak ini beneran gak ya? Iya. Masih amanah sebesar ini, Besar-besar sama itu. negara gitu. Ya tapi tanggung jawabnya juga nggak mudah gitu yang sampai nanti wisuda. Ini Kak, sebenarnya banyak juga nih pertanyaan dari sobat muda yang di rumah. Sebenarnya beasiswa unggulan ini kan untuk masyarakat berprestasi. Iya. Nah, berprestasi itu maksudnya dalam ada tingkatannya nggak? Kayak misalnya harus dibawa ke kabupaten atau yang penting ada sertifikat aja, ada tingkat sekolah atau apa? Karena tadi yang diseleksi banyak ya, nggak hanya dari sertifikat pendukung prestasi non akademik maupun akademik, tapi ada ISA-nya juga, kemudian ada UKBI-nya, sertifikat UKBI dan lain sebagainya, kan itu dilihat secara keseluruhan. Iya benar. Apakah sertifikatnya itu ada batasannya nggak atau minimalnya apa gitu? Kalau untuk ini ya teman-teman, prestasi ini memang kemarin dikategorikan ada akademik dan non akademik. Tapi yang namanya beasiswa unggulan terlihat dari atas ya, beasiswa unggulan memang diprioritaskan untuk teman-teman yang memiliki prestasi yang tingkat nasional dan internasional. Nah
apapun itu. Prestasi ini mungkin perlu saya garis bawahi dengan pengalaman saya pribadi ya, yang tidak harus yang namanya harus juara kompetisi ya, tapi ada yang prestasi yang kayak mengupgrade kompetisi diri, kayak mengikuti pelatihan tingkat nasional, kemudian mengikuti seminar internasional, yang nasional, intinya memberikan tambahan value diri kita. Nah, jadi dalam bidang apapun itu, kalau yang ada yang secara akademisi itu ditunjang dengan yang sosial. Nah, jadi intinya memang kalau berbicara tentang diutamakan, itu diutamakan yang prestasi nasional dan internasional, tetapi tidak dalam satu sisi saja. Intinya mereka prioritaskan yang kepentingan, tidak kepentingan individu saja, tapi layak banyak, bermanfaat untuk orang banyak gitu. Itu ya, berarti memang tidak harus yang ikut kompetisi untuk Sobat Muda di rumah, karena memang mahasiswa ini kan beragam prestasinya ada banyak. Ada yang ikut seminar internasional, kemudian mungkin ada yang ikut pelatihan, bahkan di UMY udah ada lembaga LSP namanya, lembaga sertifikasi, itu nanti bisa menerbitkan sertifikasi pelatihan-pelatihan untuk yang di UMY. Jadi sudah ada skemanya banyak sertifikasi. Nah, nanti itu pastinya sertifikatnya sudah ada logo lambang Garuda ya. Nah, itu diakui negara. Nah, mungkin itu bisa jadi ya Kak ya? Bisa. Kalau saya sendiri dulu melampirkan, karena saya sering menjadi pemateri motivasi di beberapa kampus, alhamdulillah. Ini perkara upgrade skill berbicara, public speaking, kemudian berbagi pengalaman. Nah, saya melampirkan sertifikat tersebut. Itu kan merupakan keunggulan dari diri kita. Intinya kita tidak stuck dengan apa yang kita punya, tetapi kita berusaha untuk upgrade terus, menggali terus potensi yang kita miliki. Jadi teman-teman, apakah BU ini harus yang daftarnya dapat sertifikat juara 1, juara 2 atau internasional? Jangan menginterpretasikan bahwa prestasi itu yang juara saja, tapi banyak prestasi-prestasi teman-teman yang mungkin masih bisa dieksplor dalam sisi akademik dan sisi non akademik gitu. Itu ya Sobat Muda, yang penting jangan khawatir karena prestasinya tidak terbatas dari kompetisi atau kejuaraan, tapi dari yang lainnya juga bisa. Ya, dari pelatihan, seminar dan lain sebagainya gitu ya. Oke, Kak, saya mau tanya lagi nih, karena tadi Kak Asmi kan tadi sudah mencatat beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan nih. Untuk beasiswa unggulan, ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Ria atau Kak Rami, boleh. Beasiswa unggulan ini apakah hanya diperuntukkan untuk universitas tujuan dalam negeri atau untuk luar negeri juga boleh? Boleh Kak Ria dijawab? Jadi untuk tujuannya itu tentunya diutamakan di dalam negeri dulu ya Kak. Tapi untuk tujuan univ luar negeri juga bisa dengan melakukan syarat TOEFL tadi. Berarti ini ya, ternyata memang luas juga, tidak hanya dari dalam negeri aja tujuan perguruan tingginya, tapi dari luar negeri juga bisa gitu. Ini Kak, ada juga nih yang tanya juga, mungkin dari Kak Rami yang bisa jawab. Misalnya satu pendaftar mau daftar 2 sekaligus tujuan universitas, misalnya di perguruan tinggi negeri atau PTN, dan satunya lagi perguruan tinggi swasta atau PTS, itu bisa nggak sekali daftar bisa pilih 2 gitu? Oke, teman-teman, saya langsung jawab tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi salah satu. Jadi kalau masih memilih 1-2 masih ada keraguan ya. Jadi di sini kita memilih orang yang mantap. Ya, pasti ya. Kalau itu masih ada keraguan gitu ya, maka kita ada pernyataan untuk mendaftar beasiswa ini. Kemudian harus memilih salah satu. Kalau mau memang PTS, ya silakan PTS. Kalau PTN silakan PTN. Jangan dua-duanya, ternyata nggak ada pilihan nih dua-duanya. Ya, jadi harus salah satu. Ya, intinya begitu. Karena memang harus yang pasti dan yakin. Karena memang yang jadi poin penting tadi saat mengisi isai itu adalah yakin diri nanti mau daftar apa, di mana, nanti kedepannya gimana gitu ya Kak ya. Iya benar. Oke. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin tadi udah dijawab oleh Kak Rami dan Kak Lia. Meskipun tadi sudah dijawab di awal, dari ini agak jelas gitu.
apakah perlu TOEFL untuk beasiswa unggulan? Kembali ya. Gitu. Untuk Karya boleh. tujuan luar negeri itu pastinya Perlu. ya. Tapi untuk tujuan dalam negeri tidak diwajibkan, tapi jika memiliki lebih baik. Nah, iya. Berarti nanti di dalam saat daftar untuk upload berkas gitu Karya ada kolom untuk upload TOEFL kan? Ada. Oh, Ada TOEFL, ada KPI. Oh, Nah, ya. jadi itu sebenarnya udah dimasukkan dalam file itu juga, tapi juga bisa ditambahkan dalam sertifikat kompetensi diri. Oh, Nah, kemarin jadi saya dapat satu. bocoran, jadi itu jadi poin tersendiri lagi. Jadi dapat poin tambahan pertama kelengkapan di TOEFL ada, kemudian kita tambah lagi poin di sertifikat kompetensi diri. Nah, Berarti saran dari Kak Rami dan Kak Ria dilampirkan. dilampirkan atau diupload TOEFL-nya ya bagi sobat muda yang sudah pernah TOEFL. Tapi ada minimalnya nggak Kak untuk TOEFL-nya? Harus ITP? Kalau untuk TOEFL ya memang kita dari sesuai dengan aturan ya itu ITP 550. Ya 550 kemudian ada IELTS juga. Mungkin kalau ITP di Jogja Sarekom di ini IONS. Oh di IELTS, iya di IELTS Ya, sering ditutup ya. nanti ITP. Bisa itu di sana. Kalau IELTS juga dia udah ada sih. Bisa. Ya di UMY. UMY karena ada pusat pelatihan bahasa Iya, sendiri benar. ya. Kami sering ya dulu untuk tes TOEFL di UMY. Iya, saya setuju ya. Karena untuk syarat UMY kalau lulus S1, S2, S3 Iya. harus ada TOEFL-nya ya. Oke, berarti karena ini penting jadi poin plus, saya sarankan meskipun tidak wajib diupload TOEFL-nya, sobat muda yang mau daftar di beasiswa unggulan, saran dari Kak Rami dan Kak Ria Ditambahkan. ditambahkan Iya, ya. benar. Gitu. Oke, rapat nih Kak, saya mau tanya karena kemarin Kak Ria kan datangnya di S1 ya. Jadi baru fresh graduate lulus dari SMA. Nah, terkait rapot itu yang diupload semester berapa aja? Semester Terakhir berarti semester 6. semester iya semester 6. 5. Oh 5. Oh yang dipakai malah 5 bukan 6. Tapi kalau mau diupload 5 dan 6 juga nggak Boleh. Boleh, Atau karena ini kan jadi satu file gitu ya, atau mau diupload dari semester 1 sampai 6 juga boleh. Iya boleh. Tapi kalau saran saya ya mungkin itu dijadikan satu file di PDF. Nah, jadi sudah tertera situ sebenarnya. Biasanya dokumen raport aja. Raport aja. Sampai 6 gitu. Jangan satu-satu. Kalau satu-satu ya nggak ada kolomnya lagi Iya, kan, karena nggak betul. dibuatkan. Tapi kalau dijadikan satu file itu lebih enak ya. Jadi datanya lebih valid nih, banyak bisa jelas. Nah, gitu. Jadi panitia juga bisa melihat ya rekornya gimana. Oh selama semester 1 sampai semester 6 apakah mengalami kenaikan atau penurunan nih Penurunan, nilai ya, raportnya benar. gitu. Jadi lebih bagus lagi diupload dari semester 1 sampai 6. Nah. Karena memang nggak ada persyaratan harus semester 6 kan? Iya, pokoknya ada upload nilai. Kalau yang S2, magister dan doktor itu pastinya cuma upload ijazah dan transkrip nilai. Ya, jadi kalau yang ongoing itu baru KHS ya, KHS yang tadi kita syaratkan minimal 3,25 dan doktor yang magister 3,40 skala 4. Nah ini mungkin karena sobat muda kan masih fresh graduate nih, lulus SMA nih, kakak-kakak nggak tahu nih apa sih artinya KHS. Oke. KHS ada yang tahu nggak ini Kak Rami dan Kak Ria? KHS artinya apa? KHS itu kartu studi. Iya. Nah, jadi istilahnya nilai selama studi semester 1 yang kita ambil. Jadi jelas misalnya kita ngambil KRS ya. KRS apalagi nih kartu rancangan studi. Jadi setelah kita belajar nanti akan ada KHS-nya, hasil studi. Nah itu yang nilainya nanti yang tertinggi kalau kuliah ini nggak ada 10 teman-teman, adanya cuma tertinggi 4. Kalau dapat 4 itu udah keren sebenarnya. Indeksnya sampai 4 aja. 4 aja gitu Gak ya. ada selain itu lagi. Nah ini kakak karena mungkin karena masih anak-anak fresh grade berarti belum pada tahu ya kalau KHS itu apakah harus meminta dulu nih ke program studi atau bisa di-download sendiri di akun-akun mahasiswa gitu. Apakah harus ada tanda tangannya DPA juga? Karena kalau KHS kan biasanya yang paling bawah ada tanda tangan Iya, DPA. ada. Atau cukup di-download aja tanpa perlu tanda tangan DPA? Atau harus ada tanda tangan DPA? Oke, baik, saya jawab ya. Yang namanya sebuah dokumen penting ya, Iya. tentu
perlu validasi bahwa ini benar, bahwa siapa DPR-nya. Jadi perlu ditandatangani. Kan ada juga yang jahil ya Mbak Asmi. Ada yang jahil dibuatkan dirubah nilainya. Nah ini karena ada kejadian ya, ada kejadian di award juga kan, karena memang kesepakatannya nggak boleh nilainya di bawah itu, terus di up sendiri, Edit ya. diedit, kemudian tidak ada tanda tangan juga kan. Jadi kalau memang ini, tapi insya Allah sekarang tim BU sudah menelusuri langsung ya, Ke ke universitas. universitas masing-masing ya. Namun pernah terjadi, tapi kalau saran saya ketika teman-teman meminta KS, silakan diminta cap dan tanda tangan DPA-nya, biar data itu valid. Valid ya, memang yang keluarkan dari universitas. Iya benar. Oke, itu penting banget ya sobat muda yang harus diperhatikan, karena terkait berkas itu jadi poin penting nanti lulus enggaknya di tahap berkas. Iya. Gitu. Oke, saya mau tanya lagi nih, ini mungkin dari Kak Ria dulu. Kak, ada nggak bimbingan teknis dari Kemendikbudristek saat sudah diterima sebagai ARD atau penerima beasiswa unggulan? Tentunya ada dong Kak. Nanti kalau yang di tahun 2023 itu bimbingan pertamanya dia dikirim dari email pemberitahuannya. Ini itu merupakan tanda tangan kontrak. Jadi nanti ada pembekalan, istilahnya pembekalan yang tanda tangan kontrak. Dan nanti di situ kita bisa bertemu langsung dengan tim Seluruh ARD juga ya? seluruh ARD dan juga tim beasiswa online di situ. Terus Tidak berapa hari ada Kak? suaranya. Ada suaranya nggak, Kak? Ada. Oke. Ada. Nah, untuk Kak Ria dulu berapa hari untuk bimbingan teknisnya dari Kemendikbud, Kak? Beberapa hari, Sehari aja. Sehari aja. Oh, tidak perlu menginap berarti ya? Tidak Sehari perlu. aja. Itu misalnya sehari itu selesai, apa ada lagi sesi-sesi berikutnya untuk bimbingan teknis? sehari aja. Sehari aja udah selesai ya. Kita datang dikasih pembekalan dan tanda tangan kontrak. Oke, setelah tanda tangan kontrak itu berarti sudah selesai ya, tinggal mengikuti perkuliahan di masing-masing universitas. Biasanya kalau yang paling baik nanti ada cara bimbingan cara upload nilai gitu. Nanti mungkin via Zoom. Bisa di secara Iya. online ya, tidak pertemuan langsung. Kalau yang bimbingan teknis tuh langsung datang atau Langsung. offline? Langsung datang. Kita perlu tanda tangan. Tanda tangan. Oke. Berarti ini Kak, mungkin ini bisa dijawab ke Rafli. Nah, setelah tanda tangan kontrak itu ada lagi kah tugas dari penerima beasiswa yang perlu dilakukan saat menerima beasiswa jalan? Oke, baik. Setelah kita melakukan kemarin bimbingan teknis yang disampaikan oleh Kak Ria, memang setelah ada pengumuman lulus ya, yang akan dikirimkan ke email teman-teman masing-masing, nanti akan disampaikan bahwa seleksinya lolos berkas tahap kita keduanya ya. Setelah itu nanti pihak Kemdikbud akan mengirimkan email selanjutnya, yaitu teknisi tanda tangan kontrak dan beberapa hal yang memang peraturan dan ketentuan yang harus dilakukan oleh awal itu. Kan nggak mungkin setelah diberikan beasiswa kuliahnya tidak maksimal, kemudian nilainya tidak ditentukan. Nah, jika memang hal itu tidak sesuai kriteria, maka biasanya di-cut. Ya, Langsung. ada ini dulu verifikasi kenapa alasannya seperti itu, kenapa nilainya tidak sesuai yang di kontrak, kemudian apa yang menjadi kendala. Nah, itu akan disampaikan lewat email atau kita namanya adanya login si unggul ya. Ada aplikasi itu sendiri untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala kita masing-masing, Mbak. Kemudian setelah tadi tanda kontrak selesai, maka ada selanjutnya itu biasanya via Zoom ya. Kita bagaimana cara laporan studi, perkembangannya bagaimana, laporan keuangan seperti apa, baru kita ikuti, kemudian baru sesuai perjalanan alurnya ya kita sendiri upload. Kalau untuk yang magister dan doktor memang agak dipantau ya. Kita alhamdulillah difasilitasi untuk mengupgrade menulis, menulis ya. Kita difasilitasi menginap 1 hari 3 hari, kadang bisa di Jakarta atau di Jogja atau di beberapa tempat, bahkan di Bali. Nanti difasilitasi bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik, dan itu dibimbing sampai bisa publish
Sinta 2 ya, Minimal Sinta 2 ya, Sinta karena 2 ya. iya, atau yang kita yang S3 biasanya terkenal Scopus Ya. harus berusaha. Nah itu alhamdulillah kita difasilitasi, didatang ke profesor atau ahli-ahli di bidang karya tulis ilmiah, dan kita dibimbing sampai kita submit. Submit, jadi pokoknya beberapa hari, 3 hari itu harus dimaksimalkan, terus dibimbing sampai di mana prosesnya. Nah insya Allah BU memberikan fasilitas itu karena kita kedepannya sudah untuk mengajar, menulis, akademisi ya, gitu. Ini karena publikasinya bereputasi. Apalagi S3 udah tingkatnya Scopus ya. Iya benar. Luar biasa ini. Jadi memang agak lumayan harus. Iya, update skill karya tulis Iya, itu harus betul. maksimal. Selalu menulis terus ya. Selalu berusaha apapun yang ditulis kan nanti ada perbaikan. Kenapa kita menulis ini ya, gitu kan. Kadang-kadang kalau kita pintar dalam menyampaikan, ternyata tidak pintar dalam menuliskan. Nah, ya kadang ya maksudnya itu, gitu kan. Tapi kita tidak mampu menuliskan dengan bahasa yang baik. Apa yang kita pikirkan, maka kita perlu belajar yang namanya tadi menulis, ya, membiasakan diri dengan menulis. Makanya sekarang diganti, kita UKBI aja. Iya. Ya, kita belajar bagaimana cara monolog, kemudian epilog, kemudian listeningnya, kecakapan kita dalam mendengarkan, menerima informasi, kita bisa memahami dengan baik atau tidak. Nah itu salah satunya kenapa adanya UKBI. Gitu. Oke Kak, untuk Kak Ramli, karena mungkin dari tadi kita kan menyampaikan UKBI ya. Nah UKBI ini apa aja sih nanti saat kita masuk UKBI itu ujiannya apa aja Kak? Boleh dijelasin sedikit nggak? Kalau saya rasa UKBI ini sebenarnya sama aja dengan TOEFL ya, ini ya. Versi bahasa Indonesianya. Jadi ada listeningnya. Kalau tahap 1, ya kan ada levelnya ya. Level 1, kalau level 1 tuh kayaknya cuma ada listening, kemudian ada epilog, monolog, kemudian antonim, hampir, kemudian mendengarkan percakapan dan menjawab. Ya, misalnya ada pertanyaan 5, waktunya cuma 2 menit ya, sekitar 2 menit lah kayaknya. Nah misalnya dia bercerita bahwa Mbak Ismi kuliah di Yogyakarta dengan jurusan ini, nanti akan ada sambil dia bercerita akan ada pertanyaan di situ bahwa di mana Mbak Ismi kuliah, nah di jurusan apa gitu. Tapi selesai percakapan, selesai juga waktunya. Nah, jadi secermat itu kita ingin mendengarkan. Maka saran saya kalau teman-teman yang mengikuti UKBI, saya sarankan dengan sinyal yang bagus. Jangan sampai nggak tercapai nih karena sinyalnya jelek, terus kita nggak mendengarkan, maka habis waktunya, terus nilainya nggak tercapai 570, kan sangat disayangkan ya, itu syaratnya. Jadwalnya pun kita bisa pilih sendiri Iya, ya. pilih sendiri. Oke, karena ini kan jadwal tahunan pendaftaran kan hanya dari tanggal 1 Juli sampai 14 Juli. Nah mungkin dari sobat muda nanti bisa memperhatikan ya untuk manajemen waktu, jangan sampai nanti tes UKBI-nya terlambat. Iya, kebablasan ya. Kemudian kalau misalnya belum memenuhi skor gitu, Kak Ramli dan Kak Ria, batas ikut lagi UKBI-nya kapan? Nah itu dia ya. 2 minggu lagi baru bisa daftar. Maka teman-teman perlu persiapan untuk hal ini benar-benar kalau menurut saya, karena kalau nggak tercapai skornya otomatis kan secara syarat kita gugur ya teman-teman. Memenuhi persyaratan tes Makanya UKBI. ya jangan mentang-mentang bahasa Indonesia ini gampang, ternyata nggak seperti Ternyata itu. nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu ya. Kan semua penelitian. Ketelitian. Yang penting nih catatannya dari Kak Ramli dan Kak Ria harus teliti Iya ya. benar. Oke, karena ternyata kita sudah hampir 1 jam menemani sobat muda di rumah. Nah ini mungkin yang paling penting nih Kak. Ya, saya mau tanya ke Kak Ria dulu deh. Kak Ria ada tips khusus nggak untuk pendaftar besok bulan agar diterima ya pas daftar besok bulan? Yang pertama untuk upload berkas itu benar-benar harus teliti Kak, karena itu yang tentunya jadi pertimbangan panitia juga untuk seleksi. Lalu untuk isai, saran saya isainya harus relevan dengan prodi yang jurusan prodi yang dipilih. Terus kalau bisa isainya juga jangan terlalu membosankan ya, supaya pembacanya juga tertarik. Terus setelah itu dipantau terus untuk timeline-nya.
tips dari karya yang teman-teman harus dicatat tadi ya, harus diperhatikan tips-tips dari karya, karena nih karya sudah ada bukti nih karena sudah diterima di Bisa Unggulan. Kalau dari Kak Ramli ada tips khusus gak biar keterima Bisa Unggulan? Kalau saya ya, tips khususnya pertama daftar dulu. Itu yang paling penting. Yang pertama ya, itu daftar dulu. Yakin bahwa kamu pantas untuk mendapatkan beasiswa ini. Kemudian tetap sama ya, persiapkan seluruh persyaratan dengan baik. Jangan mensepelekan persyaratan kecil. Contoh esai persyaratannya 1.500 terus buatnya 1.400, itu sudah tidak sesuai kriteria ya teman-teman. Nah itu harus 1.500 ya, harus lebih ya. Kemudian jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru, contohnya salah dan kesalahannya fatal. Nah jadi biasanya NIK salah nih, terus nggak bisa lagi, susah, bingung. Kalau udah bingung panik dan nggak tahu mau ngerjain apa lagi. Kemudian tetap komitmen dan konsisten melakukan hal yang terbaik ya teman-teman, untuk berusaha menjadi bagian keluarga beasiswa unggulan ini. Banyak bertanya ke teman-teman atau mencari award yang sudah berpengalaman sebelumnya, dan itu caranya bisa diikuti. Ketik aja kata kuncinya, biasanya beasiswa unggulan bisa seluruh provinsi dan kota sudah ada, dan saat ini lagi trending untuk mengadakan webinar informasi tentang beasiswa unggulan ini. Jadi itu saja, semangat, yakinkan diri Anda supaya Allah yakin bahwa Anda pantas untuk menerima. Nah itu yang paling penting nih dari Kak Ramli, karena memang yang penting jangan lupa berdoa juga. Benar. Dan usahanya itu memang jangan setengah-setengah ya. Jangan setengah-setengah. Benar-benar Iya, benar. full effort di situ, Full effort, dikeluarkan semuanya. Iya. Gitu. Coba, karena kesempatan juga nggak ada Datang dua kali. Benar. Oke, ini karena bilang kesempatan tadi Kesempatan sudah dua ya. kali guys. Boleh nggak kalau misalnya gap year ikut daftar BU? Boleh. Boleh. Ya, boleh ya teman-teman. Yang minimal seingat saya biasanya tahun lulusan saat ini dan 2 tahun ya, 2 tahun sebelumnya itu masih bisa kesempatan untuk daftar beasiswa unggulan. Nah tapi intinya untuk yang sekarang masih belum kesempatan atau waktunya belum dapat ya, maka segera selesaikan studi saat ini, lanjutkan persiapan untuk berikutnya. Berikutnya. Gitu. Karena kan Jangan sudah- menunda-nunda, Betul. karena kalau ditunda nanti lain kebijakan lagi Iya, ganti ya. betul. Begitu. Oke, ini mungkin untuk closing ya, pada kesempatan hari ini sudah menyampaikan informasi terkait beasiswa unggulan Kak Ramli dan Kak Ria. Harapan ke depan Kak Ramli sebagai penerima beasiswa unggulan apa nih? Oke. Kalau saya berbicara tentang harapan, dalam harapan saya Pak ya, saya berharap teman-teman jangan berputus asa dengan saya kekurangan ekonomi, saya tidak bisa kuliah. Ternyata teman-teman harus mengetahui bahwa sekarang universitas dan pemerintah sudah bekerja sama, bahwa kita bisa mengenyam pendidikan dengan difasilitasi oleh negara ya. Tetap usahakan dan harus mencari informasi, jangan berhenti, jangan membatasi diri sendiri untuk melakukan suatu hal ya. Harus menjadi diri yang kompetitif, jangan stuck di satu sisi saja. Jadi kalau udah dapat, udah saya gini-gini aja, saya nggak bisa, itu artinya Anda membatasi diri Anda sendiri. Tapi kalau kita percaya, kita yakin, insya Allah Allah yakin ya. Usahakan bagaimana Anda meyakinkan sesuatu yang Anda ingin capai, maka dengan kata lain kita sebagai muslim ikhtiarkan, doa, yakinkan Allah untuk atas usaha itu, sehingga Allah yakin bahwa kamu pantas untuk mendapatkan. Betul. Wah, dalam banget nih dari Iya. Kak Ramli, luar biasa. Ada kata-kata untuk adik-adik? Quotes nih. Quotes ya. Ada? Sekali melangkah jangan pernah tarik ulur kakimu ke belakang, tetap lanjutkan perjalanan. Karena saya adalah pejuang beasiswa dari S1, S2, S3, alhamdulillah beasiswa yang tidak bisa dipatahkan dengan alasan ekonomi. Nah, Luar itu biasa. saja. Yakin ya Yakin teman-teman ya. bisa pokoknya. Gitu. Kalau dari karya ada harapan sama kata-kata untuk adik-adik tingkat nih? Mungkin buat Nuni, para maba harus tetap semangat, Iya. dan kalau misal ada peluang buat beasiswa atau apapun itu harus berani buat nyoba, jangan pernah minder, dan kesempatan tuh gak ada yang datang. Iya, benar. Kesempatan gak datang
supaya tajam harus diasah. Betul. Dan siapapun bisa untuk mencoba mendaftar di beasiswa unggulan ini. Oke, mungkin ini dari kita semuanya, dari Kak Ria, Kak Ramli, dan Kak Asmi sudah selama kurang lebih 1 jam Iya, tadi. benar. Nggak terasa ya? Iya, karena ngobrol nggak terasa. Iya, Ya, sudah asik 1,5 soalnya. jam ya. Asik itu sudah menemani. Terima kasih sudah memberikan informasi luar biasa, bahkan memotivasi adik-adik terkait beasiswa unggulan. Terima kasih sudah mau hadir, share tips-tips Tips, ya luar biasa sekali. Semoga nanti harapan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk Kak Ramli dan Kak Ria studinya lancar, Amin, lulus ya tepat Allah. waktu dengan Amin. nilai yang baik, dan Baik. semoga ilmunya bermanfaat untuk Amin, ya masyarakat Allah. lainnya. Serta Kak Asmi harapkan juga untuk sobat muda yang belum daftar, semoga bisa daftar juga di beasiswa unggulan dan diterima di tahun ini di beasiswa unggulan. Kami terima, dan satu lagi kami insya Allah, saya sendiri pribadi sekian untuk menerima teman-teman menjawab mungkin kesulitan yang tidak bisa diselesaikan teman-teman atau masih bingung, bisa hubungi kami lewat Instagram juga bisa. Oke, mungkin bisa disampaikan Kak Raffi dan Kak Ria dapat menghubungi di mana nih? Mungkin Oh, Instagramnya atau nomor WA-nya bisa Oke, disampaikan. baik. Gitu. Kalau untuk menghubungi mungkin bisa lewat Instagram dulu aja. Silahkan dicek dan di follow ya, promosi sekalian. Ya boleh sekali. Amirul Ramli 01. Ya, 01 itu ada artinya Mbak, number one. Jadi saya coba untuk jadi yang terbaik lah, nomor 1 ya. The first ya. The first. Oke, pokoknya boleh DM ya Kak ya? Boleh insya Allah Boleh, ya. oke. Dan akan saya coba menjawab pertanyaan teman-teman dan membimbing teman-teman dengan senang hati. Gitu. Kok dari Kak Ria? Ada? Nanti buat teman-teman yang mau tanya boleh banget, langsung aja nanti hubungin saya. Mungkin kalau Instagram ya Kak, Iya, benar. _ya nanti. Iya, Ramadan ini. Jadi tadi nanti insya Allah akan kita tulis nih di nanti kita up juga nih Kak di YouTube. Jadi teman-teman yang sebenarnya nggak bisa ikut live pada kesempatan hari ini, nanti bisa cek juga di channel YouTube kami @UMY, nanti bisa dicek, bahkan nanti di Instagram juga akan kita up informasi terkait beasiswa unggulan ini, bincang-bincang kita yang insya Allah nanti bermanfaat untuk sobat muda yang ada di rumah dan masyarakat banyak. Gitu. Tentunya kita terima kasih ke BU ya. Pokoknya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim seluruh panitia beasiswa unggulan Kemdikbud Ristek dan universitas yang sudah memfasilitasi kami dengan akreditasi yang baik sekali dan enggak unggul sehingga kami layak untuk mendaftar jadi beasiswa unggulan. Itu saja. Luar biasa ya teman-teman. Karena ini sudah lumayan lama kita menemani sobat muda yang ada di rumah. Dari saya, Kak Asmi, kemudian ada Kak Ramli dan Kak Ria izin undur diri. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah nanti next lagi di lain kesempatan kita bakalan ketemu lagi, siapa tahu nanti dapat silaturahmi kembali ya Kak ya. Begitu. Dan yang paling penting, ini yang paling penting nih buat sobat muda. Yuk daftar di UMY melalui beasiswa unggulan.